Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pertama saya IG Live. Sebenarnya sih, ya kalau grogi-grogi dikit harap maklum ya. Jadi kalau buat yang belum kenal, perkenalkan saya Dr. Aidila Septarini. Saya dokter anak, konselor laktasi, yang kebetulan juga nanti kami akan menjadi co-owner di bukan rumah sakit, di klinik BWCC atau singkatan dari Bintaro Women Children Clinic di Galaksi, cabang ketiga di Bekasi. Sebentar ya, kita undang dokter Ikanya dulu. Halo semuanya. Wah, sudah ada 26, banyak sekali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Cantik banget. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran? Kedengeran? Suaraku kedengeran nggak? Nggak, kedengeran. Oke. Iya. Tadi aku udah kenalin diri. Boleh Mbak Rika kenalkan diri? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk mam saya semua. Perkenalkan, saya Dr. Ika Mulia SPOG. Saat ini saya dan Dr. Ayi dan Dr. Wulandari satu lagi yang belum bisa bergabung kali ini. Kita nanti sama-sama akan membuka satu klinik yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan dari mam saya semua tentang persalinan yang nyaman dan proses menyusui yang ideal sesuai dengan program inisiasi menyusui dini ya, Ayah. Ya, betul. Ya, mungkin udah nggak asing ya sama BWCC. Kebetulan kan BWCC ini singkatan dari Bintaro Women and Children Clinic. Nah, ini memang di Jakarta sudah ada, yang pusat itu di Bintaro. Kita ketiga, karena cabang yang kedua itu di Jakarta. Alhamdulillah kita dikasih berkesempatan membuka yang ketiga ya di daerah Bekasi. Nah, BWCC ini selama ini kan memang sudah cukup terkenal ya, Mbak Rika, sebagai klinik yang memang pro lahiran normal, pro IM, inisiasi menyusui dini, pro ASI, pro menyusui. Jadi insya Allah dokter-dokternya di situ juga kece-kece ya Mbak Rika ya. Insya Allah. Komit lah yang penting, komitmen. Iya, karena kan sebenarnya yang penting buat mom saya semua di sini, apalagi yang namanya anak pertama ya, kita kan pengen semuanya perfect nih, hamilnya sempurna, melahirkannya baik, dan menyusuinya lancar. Karena memang untuk membuat masa depan anak kita lebih baik, tentu saja 1000 hari pertama itu sangat penting ya, Marika ya. Iya, setuju. Mulai sejak ibunya hamil, ibunya melahirkan, sampai menyusui 2 tahun. Jadi insya Allah masa depan anak kita akan lebih baik dibanding kita sebagai orang tua. Amin. Tugas kita memang mempersiapkan generasi yang lebih baik dari kita. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Kita mulai. Kemarin makasih ya buat ibu-ibu, mungkin di sini kita panggil sebagai momsai, boleh ya? Artinya mama saya. Iya, biar keren dikit, momsai. Baik. Kalau ibu-ibu kan ibu-ibu udah biasa ya. Mama bunda udah biasa. Jadi kita pilih kata-kata yang kira-kira catchy, gampang diingat, tapi keren gitu. Oke. Tapi kemarin ya buat mama yang udah banyak kasih pertanyaan, baik di Instagram saya, IG story, maupun di IG story-nya BWCC Klinik. Oh ya, jangan lupa ya, di follow itu IG BWCC _Bekasi. Jadi itu IG kita. Insya Allah ada update-update, pasti kita update di situ. Ya, IG kita udah cukup lama ya, udah cukup lama sejak kita udah udah yakin akan memulai ini, kita udah mulai buka IG supaya kita tahu ini kira-kira sebesar apa animo dari ibu-ibu ya. Ya mudah-mudahan alhamdulillah tanggapannya sangat positif. Sejauh ini followernya sudah cukup banyak dan di luar ekspektasi kita, terus terang. Untuk yang belum buka loh kliniknya. Kan loh Marika belum buka kliniknya. Iya, aduh alhamdulillah, makanya ya buat kita itu suatu apresiasi juga
yang bukan kita biar apa, kita juga makin semangat ya. Jadinya ternyata alhamdulillah sejak sebelum dibuka juga udah sambutannya udah positif. Mudah-mudahan buat kita itu jadi penyemangat juga supaya bisa mewujudkan klinik yang ideal lah sesuai dengan ya walaupun mungkin tidak ideal sekali tapi minimal mendekati yang diharapkan oleh ibu-ibu. Iya, bahkan kemarin kita ke sana udah ada pasien yang datang masuk ke klinik masih jelas renovasi nanya, "Udah buka belum?" Gitu Belum. ya. Ya, Alhamdulillah gitu mudah-mudahan. semoga kita bisa memenuhi ekspektasi mom saya semua di Amin. klinik. Ya, Jadi mudah-mudahan yang juga pasti awal mungkin tidak langsung sempurna ya, tapi pasti pasti kita ya berproses ya. Pasti kita akan memperbaiki makin lama makin baik. Mudah-mudahan. ya tetap nanti kalau ada kritik dan saran silakan mom saya Ya, sampaikan ke kami ya, atau di Instagram kami boleh. betul. Sangat Oke, ditunggu. ya Mbak. Ya. Oke, jadi ini mungkin yang belum tahu lokasinya di mana, ya kita sebagai Mm-mm. warga Bekasi yang sering dibilang planet Bekasi ya, tapi Ya, sebenarnya banyak juga pasien kita yang dari daerah Jakarta Timur, karena Bekasi yang kita juga perbatasan ya. dekat dengan Jakarta, betul. Ya. Jadi Mm. kalau yang Galaksi dan sekitarnya mungkin sudah sering lihat atau sering lewat, ini alamat persisnya sih di Jalan Pulau Sirih Boulevard, AE Mm-mm. 95. Jadi kalau udah tahu ada yang namanya Ropang, roti panggang di Galaksi itu di seberangnya. Dan kabar Ya, baiknya udah bisa di search di Google Maps keywordsnya BWCC Bekasi. Jadi udah ada ya. di Jadi Google. insya Allah nggak nyasar ya. Kalau ada Google Map ya, mudah-mudahan nggak nyasar. Ya. Buat Mm. bapak-bapak yang sering di situ bisa sekalian minum-minum, makan Ngopi-ngopi. roti di Ah, Ropang, nungguin iya, ibu-ibu dan bayi-bayinya untuk kontrol gitu. Ya iya, buat mungkin buat semuanya. iya. Oke, terus pelayanannya apa aja nih kira-kira Mbak Rika? Pelayanan nanti yang pasti namanya children apa women and children ya insya Allah pelayanan untuk ibu wanita sih tepatnya ya wanita bukan cuma ibu-ibu hamil dan anak. Nah untuk yang masalah woman ini mungkin saya yang mungkin apa memberi sedikit penjelasan nantinya ya kita prinsipnya pelayanannya insya Allah eh, apa ya sama dengan rumah sakit tapi tentu tanpa yang untuk persalinan nantinya yang normal saja. Nah, untuk pelayanan poliklinik sendiri, nanti kita akan ada pelayanan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care, termasuk USG sudah pasti. Terus gangguan haid, kontrasepsi, atau permasalahan yang terkait dengan masalah wanita pada umumnya, misalnya keluhan yang keputihan, ingin pap smear, vaksinasi untuk kanker serviks, program hamil yang basic pun kita nanti bisa melayani. Yang basic itu artinya kita tidak perlu intervensi sampai tindakan operatif, hanya dengan terapi pengobatan. Insya Allah kita bisa melaksanakan di BWCC Bekasi. Nah, jadi sebenarnya kita untuk semua wanita, semua umur ya, Mbak Rika. Kalau ya, mungkin kalau umur. 0 bahari sampai 18 tahun ya itu urusan aku sebagai dokter anak. Iya, nggak akan diambil-ambil itu bagiannya. Ya, ya pasti. Nah, selain mengenai ibu apa wanita-wanita tadi ya, kalau untuk Ya. anak ya kita mulai tentu saja sejak bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir itu kebutuhannya nomor satu adalah menyusui. Jadi pola kita insya Allah akan holistik atau menyeluruh ya dari masalah posisi perasaan menyusui, masalah misalnya ada yang bingung puting mau relaksasi, masalah ibunya yang mengalami puting lecet, payudara bengkak, mastitis, abses, karena namanya laktasi itu kan nggak cuma bayi yang kita pegang, tapi ibunya juga. Karena itu adalah satu. Ibunya juga kita tangani, bayinya juga, bahkan kalau ada yang mau adopsi misalnya, ibu tidak punya anak, tapi ingin mengadopsi dan ingin menyusui, nah itu namanya induksi laktasi. Itu juga bisa kita tangani. Jadi untuk mendapatkan ya, kalau mahram itu kan menyusui 5 kali kenyang dia akan jadi mahramnya. Itu banyak juga yang datang ke kita, alhamdulillah. Oh ya, nanti itu juga akan ada prenatal yoga, pijat bayi, pijat laktasi.
kelas persiapan hamil, persiapan menyusui, insya Allah Persiapan itu persalinan. Ya. bertahap akan kita Ya, siapkan. insya Allah semua pelayanan apa ya komprehensif terkait hamil, persalinan, menyusui kita akan bertahap mengadakan. Nanti kan kita juga dapat masukan dari mam saya semua ya. Kira-kira mungkin apa sih kebutuhannya yang memang mungkin bisa kita bantu adakan gitu. Mungkin nggak semua bisa kita apa sediakan, tapi tentu yang kira-kira memang kita bisa sesuai dengan fasilitas yang kita punya, ya pasti nanti kita akan usahakan. Tapi secara umum sih seperti nanti ada apa prenatal yoga, senam hamil, kelas pra persalinan mungkin ya, atau kelas laktasi sebelum lahiran juga ada ya. Ya nanti kita akan Iya. insya Allah akan adakan juga. Jadi mungkin ya intinya sih Ini mungkin kelasnya online nanti ya. ya Demi keamanan. sementara online dulu. Nah, nanti kita lihat kondisi ya. Baik. Ya. Nah, untuk fasilitasnya, fasilitas BWCC Bekasi ini kemarin banyak yang nanya, apa aja sih fasilitasnya? Ya, yang pasti kan ada ruang poli laktasi, poli dokter Ya. spesialis anak, poli dokter kandungan, Ya. ada juga nanti laboratorium, ada ruang tunggu yang nyaman buat mom saya semua, dan yang pasti ada nursery room atau ruang menyusui, bersalin dan kamar rawat mungkin coming soon ya, Mbak? Iya, coming soon. Coming soon sesegera mungkin kita lagi persiapkan. Iya. Untuk Ya. dokter-dokternya insya Allah sih yang sudah Oh ya, bergabung. satu lagi tuh kita untuk ini, sorry, untuk lab kita di sini kita bekerjasama dengan Prodia ya. Jadi kita memang sengaja kerjasama dengan lab yang sudah terpercaya. Jadi artinya pasien yang kontrol ke kita ya kita periksakan lab di tempat yang sudah bisa dipercaya, terakreditasi dengan baik gitu. Tujuannya supaya memang meningkatkan kepercayaan diri juga buat pasien ya yang datang ke klinik kita. Iya, mom saya pasti udah tahu ya Prodia itu insya Allah laboratoriumnya udah cukup ternama se-Indonesia. Ya kami sebagai anak kredibel juga insya Allah kredibel ya pasti kita pilih laboratorium juga yang kredibel ya Mbak Rika ya. Iya. Nah, untuk dokter-dokternya sih nanti insya Allah akan diupdate di Instagram kita. Insya Allah akan ada 4 orang dokter obgyn selain dokter Rika dan dokter Wulan. Ada dokter Priska dan dokter Marina SPOG ya, Mbak Rika? Iya, iya. Ya, untuk dokter anak kebetulan saya sendiri, dokter Aidila Septarini, dan akan ada 6 orang dokter anak lain yang sudah bergabung. Dokter Zidni, Dokter Rinda, Dokter Luciana, Dokter Ganda, Dokter Rika, dan Dokter Anisya. Nanti itu akan kita share di Instagram kita buat kenalan satu-satu nanti ya. Iya. Dokter laktasi juga ada 4 orang yang sudah bergabung, itu Dokter Aini, Dokter Irma Suryani, Dokter Wildan, dan Dokter Inaratna. Nanti semuanya akan kita kenalkan. Memang kok kayaknya cewek semua ya. Kalau ada dokter cowok yang mau bergabung silahkan loh, kita terima. Kayaknya ya mungkin ya sementara ini perempuan dulu mungkin kalau urusannya laktasi ya kan nanti kita ya pakainya mungkin mama saya lebih nyaman sama yang perempuan udah pasti kan nanti kalau ada mengajarkan apa perlekatan ya posisi yang nyaman itu kan akan di pasti bagian ya payudara akan terekspos jadi saya rasa pasti itu lebih nyaman dengan dokter perempuan udah pastilah ya makanya mungkin ya sejauh ini Obgyn cewek udah lagi jadi trending topik ya Mbak. Oh gitu ya ya insya Allah ya sebenarnya sih kalau secara naluri ya harusnya sih ya pasti yang lebih nyaman diperiksa oleh apa ya sesama perempuan lah sudah pasti kan nanti kan kita akan memperlihatkan area-area intim ya tapi bukan berarti kita mendeskripsikan laki-laki ya ini kan kita ngomong secara apa ya kenyamanan tapi semua tergantung pilihan ada di mam saya lah ya kita tidak pernah apa ya mengharuskan atau ini tidak semua pilihan ada di pasien di ibu-ibu gitu. Ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya bisa untuk vaksin bayi atau anak nggak ya nanti di BWCC Klinik? Oh, tentu saja bisa, insya Allah. Tadi kan jadi nggak cuma masalah menyusui, tapi juga imunisasi, nanti untuk konsul tumbuh kembang, berat badan bayi, itu semua bisa. Kita sebagai dokter anak, insya Allah semuanya bisa. Dan nanti pinginnya dilengkapin, dok, tolong dilengkapin ya imunisasinya. Siap, nanti kita lengkap.
Ya. Nah, Ya. terus ada pijat laktasi nggak? Pijat laktasi insya Allah ada. Ada, ya. Berikutnya, Alhamdulillah kita sudah punya apa tenaga dan bidan yang sudah uh, tersertified ya. Nanti pasti ya, dalam inilah kita akan tentu ada apa ya dalam ininya Dokter Ai yang pasti ya, sebagai leadernya tim laktasi di klinik kita ya pasti nanti akan uh, apa ya di train supaya nanti semua tenaga kompetensi yang atau bidan yang punya buat kompetensi yang sama untuk iya, melakukan tindakan pijat laktasi ini. betul. Nah, ini untuk pertanyaan yang paling banyak nih kayaknya masuk nih ya. Bisa pakai Ya. asuransi? Ya dok, tolong ya asuransi. Nah, belum. Jujur-jujuran aja di awal memang belum bisa, tapi mohon doa Ya. dapat bekerja sama dengan asuransi. Nah, mungkin di Hmm. sini komentar ya, kira-kira asuransi apa aja yang Mom saya mau gitu. Jadi biar nanti kalau kita udah buka, kita follow up secara cepat, kira-kira asuransi apa aja yang akan kita ajak kerjasama. Mungkin bisa tolong Ya. ditulis komentar ya. Iya. Terus satu lagi, Ai, bahwa asuransi itu kan memang pasti bertahap. Ya, saya rasa semua klinik, kecuali rumah sakit yang sudah besar, yang sudah punya brand, pasti Hmm. awalnya asuransi belum langsung tersedia. Tapi Betul. dengan bertambahnya jumlah pasien, kepercayaan pasien ke klinik, nanti pasti pihak asuransi jadi, oh ini kliniknya oke, pasien puas, ya pasti lama-lama eh, akan mempermudah ya proses asuransi itu bisa kerjasama dengan klinik kita. Jadi ya buat mam saya semua ya mudah-mudahan ya dengan nanti semoga saja bisa percaya dengan klinik kita ya kita akan semakin cepat ya proses pengurusan asuransinya ya. Iya. Iya. Itu udah Ya. banyak nulis ada Mandiri InHealth, Prudential, Astra. Iya. Keren banget ya Amin. asuransinya. Biar klinik bisa cepat kerjasama, mungkin semakin cepat klinik rame, bisa cepat Diramein dulu ya. ya. Iya. Jadi teman-teman ya, asuransinya juga langsung, weh itu klinik rame nih, jadi langsung malah asuransinya yang Hmm. kita yang Iya, minta. betul. Malah kalau perlu asuransinya yang ini ya, karena kan untuk menjalankan sama dengan asuransi itu ada syarat-syaratnya. Jadi tidak bisa langsung satu klinik baru langsung kerjasama. Hanya rumah sakit yang sudah punya brand saja yang bisa. Kalau yang masih baru pun saya rasa itu belum bisa langsung kerjasama. Jadi mohon bersabar. Semoga tidak lama kita bisa kerjasama dengan asuransi-asuransi yang sudah saya rasa sebagian besar apa ya dipunyai oleh mam saya. Amin. Iya, amin, Hmm. amin. Hmm. Oke, terus nah ini pertanyaannya akan buka setiap hari nggak dok nanti kliniknya? Oke, insya Allah buka setiap hari. Minggu juga buka ya, insya Allah ya. Tapi minggu mungkin kita setengah hari dulu. Hmm. Sambil berjalannya waktu, kita lihat demand-nya pasien mungkin mereka lebih prefer ke minggu supaya bisa diantar orang tua mungkin yang ke dokter AI atau kalau yang ke saya pengennya atau ke dokter Wulan pengennya sama suami mungkin pas lagi liburnya hari Minggu oke, kita akan sementara kita buka setengah hari dulu nanti mungkin kalau sudah makin kebutuhannya meningkat kita bisa hari Minggu tuh udah kayak hari biasa jadi Monday to Sunday oke. Ya. Ini sih sekarang jamnya kalau Senin sampai Sabtu kita usahakan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ada dokter Ya, ya. Kalau untuk ya, minggu ya dari 8 pagi sampai jam 1 siang. ya, Ya, jadi buat mama-mama apa mom saya atau ayahnya yang nganter Sabtu Minggu libur, insya Allah ada dokter. ya. Oke, terus nah bagaimana cara pendaftarannya nih? Kayaknya ini emang ininya udah banyak banget yang pengen daftar gitu, udah nggak sabar. Amin. Iya ya. Kita pasti posting di Instagram, bisa lewat WA atau lewat telepon Hmm. klinik WA juga sudah kita posting ya di Instagram. Kalau Iya. telepon klinik 8275212, kalau handphonenya 2121. iya 2121. iya Mm-mm. nanti di Instagram nanti daripada salah nyebut kita ya Mbak. Iya, iya. Nah, terus ini ada juga mungkin saking besarnya animo ini yang di luar kota juga luar biasa loh Mbak Rika. Iya, benar-benar ya. Nanya nih bisa konsul online berbayar atau tidak? Oke.
Ya, sementara ini mungkin belum. Karena untuk bisa buka konsultasi online itu kan perlu satu support sistem IT yang udah cukup baik ya. Jadi kita harus, sementara ini kita memang baru terbatas dengan sosial media yang sudah ada dulu. Nah, mudah-mudahan saja dengan nanti ini kita akan buka website mungkin ya. Nanti kalau sudah ada websitenya kita baru bisa tersedia di aplikasi-aplikasi handphone gitu. Tapi untuk sementara ya kita cuma bisa melayani mungkin konsultasi via IG ya, ya. Iya. Mungkin nanti bisa dibantu. Nanti apakah berbayar apa tidak tentunya tergantung nanti konsultasinya apa. Nanti kita coba diskusikan juga nih masalah ini. Mungkin menarik juga. Mungkin online yang seperti yang saya kayak Halo Dokter gitu kita pasti belum ada ya. Tapi mungkin kalau nanti bisa lewat IG live mungkin seperti ini, ya bisa saja dipikirkan nanti gimana teknisnya. Masalah biaya juga nanti mungkin kita share lah. Ini jadi masukan juga nih, catatan buat kita. Iya, Mungkin. jangan lupa lagi di follow ya IG BWCC_Bekasi. Semua pasti kita update di situ nanti yang Ya, harus tahu dan yang pasti kita nggak PHP gitu. Jadi yang udah pasti-pasti kita share, yang belum pasti kita nggak ya, share dulu. betul. Ya. Kapan buka, kapan buka? Nah, itu pertanyaan susah-susah nggak gampang jawabnya. Ini juga banyak nanya nih, jadwal praktek dokter Ai kapan? Aduh, jadwal praktek dokter Ika kapan? Jadwal praktek dokter Wulan kapan? Nah, itu juga termasuk yang akan kita update, kita share nanti di Instagram. Karena Ya. ya itu juga butuh koordinasi, butuh aturin. Kita kan juga nggak praktek di satu tempat ya, Mbak Ya, Rika ya. Praktek di betul. luar rumah sakit lain. Jadi kita juga sebagai dokter mencari waktu gimana biar pasien juga kita bisa datang tepat waktu dan selalu Betul. ada di yang kita janjikan. Ya. Ya, memang ya masalah tepat waktu ini mungkin buat dokter objin ini mudah-mudahan bisa karena memang sebenarnya sih saya rasa semua dokter inginnya tepat waktu ya melayani pasien sudah pasti cuma karena tindakan apa dokter objin itu berhubungan dengan tindakan persalinan yang kadang bisa terjadi anytime saja gitu. Jadi mungkin nanti makanya kita akan susun jadwal yang kira-kira apa ya tidak bentrok dengan tempat yang lain dan kita kasih spare waktu yang kira-kira ini masih masuk akal untuk pasien menunggu gitu. Jadi kayak waiting time-nya itu kita akan perhitungkan sekali supaya memang pasien tidak kecewa juga ya, Ai gitu ya. Maklum nih SPOG di BWCC Bekasi nih SPOG bestseller loh di Bekasi loh. Best seller ya. Amin. Biasa. Nah, ini juga nih pertanyaan yang paling banyak nih, Mbak Rika. Ya. Konsul berapa? Harga USG berapa? Nah, karena sekarang lagi pandemi ya, semua namanya budgeting penting. Pasti. Jadi masalah biaya konsultasi, tentunya kita ya, tim dokter di BWCC sudah apa ya, mempertimbangkan dengan membandingkan juga dengan sarana atau fasilitas kesehatan yang lain yang ada, ya akan kita putuskan. Mbak, tapi tenang, insya Allah di BWCC Bekasi akan terjangkau. Ya, yang penting terjangkau, tidak mengagetkan yang pasti, tapi dapat pelayanan yang insya Allah tidak kurang dari, atau malah mungkin lebih baik ya, mudah-mudahan ya, dari rumah sakit. Insya Allah. Kuncinya adalah kualitas. Kualitas itu penting ya, Mas. Ya, jadi ada harga, ada kualitas, ada harga, itu sih intinya. Tapi tentu tetap dengan suatu yang bisa value yang mungkin worth lah untuk pasien. Nanti pasien keluarkan sekian, dia dapat sesuai dengan yang dia keluarkan. Insya Allah terjangkau. Ya. Tuh. Terus ada lagi nih yang nanya, kira-kira akan ada pelayanan ibu menyusui dari ujung rambut ke ujung kaki nggak, Dok? Oh, pasti. Itu gimana? Itu ayah yang jawab itu. Termasuk pelayanan ibu hamil ya, ibu menyusui. Ya. Pijat bayi ya. Pijat bayi dan lain-lain tadi kan kita sudah bahas, ada ya pijat bayi. Insya Allah juga. Persiapan menyusui. Jadi sebenarnya sih yang namanya ibu menyusui kalau
kalau kita lihat secara penelitian kan memang 80% ibu melahirkan itu akan mengalami baby blues. Nah, itu efek Yes. hormon. Nah, Hmm. baby blues ya kalau nggak mau kena baby blues itu namanya jangan lahirin katanya. Jadi Hmm. kuncinya nomor satu adalah persiapan mental sejak Ya, hamil dan support system atau dukungan itu kunci nomor satu. Dan memang kunci yang paling bertanggung jawab ada di suami. Itu sudah ada penelitiannya. Kalau ya, suami mendukung, support, melahirkan, menyusui, insya Allah angka keberhasilan menyusui sampai 2 tahun itu hampir 100%. ya. Tapi suaminya tidak support, tidak mendukung, itu urusan kamu sama bayi, bukan urusan aku. Kalau menyusui, itu langsung angka keberhasilannya di bawah 20%. Hmm. Jadi buat ibu-ibu memang yang sejak hamil niat saya pengen nyusuin anak saya. Nah, datanglah konsul entah online, entah offline ke konselor laktasi. Sebelum Ya, bayi lahir, itu dari WHO ada 2 kontak menyusui. Sejak hamil, trimester, kalau nggak salah 28 minggu sama 32 minggu. Karena kuncinya di situ, kalau bisa ajak nenek-nenek ya, para mertua, nah itu juga termasuk support ya, system. Kalau bisa ya, mensupport, jangan, ya, betul, betul. Saya juga sering ketemu itu kalau praktek ya, ya memang beda-beda sih, itu tergantung culture ya, tergantung adat istiadat juga, saya rasa juga mempengaruhi banget ini masalah keberhasilan, mulai dari kehamilan sih sebenarnya. Jadi ada yang memang kalau kontrol itu datang dengan mungkin mertua, kan kita bisa, wah ini kayaknya oke. Maksudnya support ini mulai dari mertua, ibu, suami gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin beberapa ya, mungkin hanya masalah pengetahuan, informasi yang belum update saja saya rasa ya. Mungkin bapak-bapak sih saya rasa kalau diberitahukan bahwa semua itu perlu banget dari support suami. Jadi iya. itu nanti mungkin kita juga akan berikan kalau memang pasien dari awal sudah datang kontrol ya kita itu termasuk informasi awal yang akan kita berikan nantinya ya supaya artinya hormon itu aja Sampai sudah bikin perempuan lelah selama hamil. Nah kalau nanti suaminya nggak mendukung ya pasti capek. Yang ada tuh dapatnya ini capek aja gitu. Udah lahiran sakit, habis lahiran begadang ya nggak? Ya akhirnya hasilnya nggak betul. keluar. Itu sebabnya surga di telapak kaki ibu ya Mbak Iya, Rika ya. betul, Paham, betul. Apalagi nanti lucu. ada rasa tidak percaya diri karena kan jadi gemuk, ya kan? Jadi itu Betul. betul loh. Harusnya betul-betul artinya ya support system itu harus sangat baik supaya rasa percaya diri itu tetap ada. Jadi walaupun Betul. seperti apapun kondisi istri sedang melahirkan itu anaknya kamu gitu. Ya nggak? Iya. Sama aja Iya. kayak melahirkan normal atau spontan juga kan butuh siap mental ya Mbak ya. Iya, Butuh dukungan betul betul. suami. Kalau yang Iya. nggak siap, nyerah SC aja. Nah, itu Ya, juga butuh betul. Ya, saya mental. selalu bilang lahiran itu alami aja sebenarnya proses sangat alami. Memang dalam proses itu nanti memang ada yang ternyata berhasil, memang sampai normal atau ada yang tidak berhasil dengan segala macam faktornya sih. Nah, ini mungkin buat Mbak Rika nih sekarang nih. Apa tuh? Kapan bisa melahirkan di BWCC? Oh, pengen sih as soon as possible ya, mam saya semua. Tapi memang untuk membuka suatu klinik bersalin itu kan bukan cuma seperti tadi ya, ada bayi loh yang harus di apa ya, dirawat dan Iya. melahirkan itu bayinya harus safe gitu. Jadi kita pengen, nah ini lagi dalam proses persiapan. Jadi pasien lahiran di BWJ itu dia tidak merasa saya lahiran kok begini apa nggak Ya. aman gitu ya, merasa Kemungkinan kok bayinya lah jadi ya sehat, tapi kan ada aja kemungkinan bayinya tidak menangis, tidak sehat. Nah, tuh itu ya ya jadi harus kita betul prepare jadi for the kita worst. pengen yes jadi pengen mempersiapkan dulu yang minimal eh buat safety-nya ibu dan bayi nantinya. Semoga segera bisa dibereskan. Nanti waktunya kita akan kasih tahu ya. Pasti akan kita update selalu Jadi untuk kapan bisa melahirkan. baru bisa kontrol di poli untuk Ya, kontrol ya, ini, kontrol vaksin, kontrol laktasi, MPASI tumbuh kembang untuk kontrol. Ya, pertumbuhannya menyusul. ya. Jadi sementara untuk persalinan saja yang kita belum bisa mulai ya, Ai. Tapi untuk pemeriksaan yang lain, untuk tindakan poliklinik
insya Allah sudah bisa dimulai saat kita sudah soft opening nanti. Oke, terus nah ini yang mau program hamil gimana nih, Dok? Oke, ya program hamil itu sebenarnya kan untuk yang pemeriksaan awal itu sebenarnya sih memang belum perlu yang terlalu advance. Kita mesti lihat dulu ini problemnya apa. Nah, nanti setelah pemeriksaan dasar itu kita kerjakan, berarti terlihat ini pasien perlu kita, oh ini kalau kayak gini nggak bisa di klinik, kita harus refer. Tapi kalau ternyata permasalahannya ringan, kadang-kadang hanya masalah, oh ini mas nggak pas aja waktu berhubungannya misalnya, ya itu sih sebenarnya nggak perlu sampai harus ke rumah sakit kan. Jadi tergantung permasalahannya. Yang penting untuk pemeriksaan dasar program hamil ya insya Allah kita bisa lakukan juga. Terus bisa pilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan nggak, Mbak Rika? Itu kayaknya pertanyaan paling banyak deh kalau pasien-pasien kontrol ya yang udah hamil pertama, yang pasti yang sudah punya anak ya. Kalau yang pertama cowok pengen cewek atau cewek atau sebaliknya. Ya, gender selection itu sih yang sudah pasti hanya bisa lewat program IVF. Itu juga dengan atau bayi tabung ya. Itu juga dengan pemeriksaan kromosomnya sih. Tapi kalau untuk secara tipsnya sih ada. Tapi tentu tidak ada garansi itu pasti berhasil. Tapi ada beberapa tips and trick yang bisa diajarkan atau diberitahu ke pasien untuk apa ya? Jadi bukan seperti apa pasti bisa sesuai keinginan, tapi beberapa pasien ada yang ya apakah itu kebetulan, apakah bukan itu ya kita nggak tahu ya. Tapi artinya ada beberapa tips yang bisa dicoba lah intinya kayak gitu. Ini lagi jadi trending atau kekinian nih juga VBAC. Nah, mungkin VBAC ada yang belum tahu itu apa, terus kita bisa nggak kira-kira ini? Oke, VBAC ya, vaginal birth after C-section. Jadi persalinan normal setelah atau sebelumnya dengan riwayat operasi sesar. Nah, VBAC ini sendiri tentunya bisa apa tidak harus diperiksa dulu nih kondisi pasien atau ibu hamilnya. Jadi tidak semudah kita bisa apa tidak. Nanti setelah melakukan pemeriksaan yang teratur, nah, yang penting satu teratur, jadi tidak bisa datang last minute sebelumnya nggak pernah ketemu sama dokter, datang terus pengen VBAC. Karena kan VBAC itu sebenarnya kalau idealnya sejak awal pasien kontrol pertama kita udah mulai uh, introduction atau kasih tahu ke pasien informasinya. Nanti makin gede kita lihat lagi, oh akhirnya saat udah trimester 3, oke, kandidat atau ini bukan kandidat. Nah, apakah bisa di BWCC? Nah, nanti kalau memang semuanya dinilai memungkinkan dengan resiko yang rendah, ya insya Allah kita bisa kerjakan. Kan nanti dengan dokter yang penting, yang membantunya. Yang penting ada tim yang memang bisa membantu. Nah, ini ada juga yang nanya soalnya apakah hanya menerima persalinan per vagina? Mungkin dikira di BWCC bisa sesar gitu kali, Mbak Rika. Aduh, amin. Ya, sementara kita memang sih karena kita basicnya ini pengen normal, apa maksudnya gimana ya? Normal, Pronormal, ya pronormal. Ya kita memang kenapa kita bawa klinik karena kita tuh pronormal artinya ya memang melahirkan normal saja yang kita apa tindak apa kita lakukan di klinik BWCC Bekasi ini gitu. Ya mudah-mudahan dengan dari awal pasien sudah punya apa ya mindset pertama persiapan akhirnya ya bisa terwujud persalinan normalnya seperti itu. Jadi untuk kelahiran sesar memang kita tidak bisa kerjakan di klinik, kita harus refer ke rumah sakit. Nah, prinsipnya sih sebenarnya persalinan normal sama kayak mau menyusui ya, butuh persiapan mental, butuh dukungan support system, dan kita harus tahu nih apa manfaatnya melahirkan normal, apa sih efek sampingnya kalau kita lahiran sesar. Jadi kita nggak mudah menyerah gitu, kecuali kalau memang ada indikasi ya dari dokter. Kalau tidak ada indikasi ya kita harus sekuat tenaga, iman, mental, kita pokoknya harus lahir normal. Demi kesehatan ibu, kesehatan bayi. Itu juga banyak sekali manfaat melahirkan normal. Dibanding kalau tidak ada indikasi kita pilih melahirkan secara operasi sesar. Itu ya banyak lah efek sampingnya, nggak cuma buat bayi tapi juga buat ibunya. Ya, betul.
Terus, nah ini mungkin, nih ada juga yang di IG bilang, dok buka di Jakarta dok, mungkin kebetulan rumahnya di Jakarta. Nah ini mungkin nggak tahu ya kalau ternyata di Jakarta itu nggak ada loh BWCC yang pertama itu di Bintaro, itu cabang Itu utama. Tangerang, itu di Tangerang Selatan, bukan di Jakarta loh. Iya, kalau Jakarta bukan, bukan di Jakarta Jakarta. ya, itu Jakarta Selatan. Benar-benar, itu bisa masuk Jakarta Selatan. Nah, jadi di Jakarta Tapi juga memang bisa. masih bukan daerah Jakarta Pusat atau daerah ini ya. Memang ya mudah-mudahan saja nanti ada yang Mungkin ini masukan mempunyai nanti ya buka cabang ya, di Jakarta Pusat atau Jakarta ya, Barat, amin. Bekasi, Ya, Bekasi. Nah, ini kayaknya animo BWTC ini udah banyak nih ternyata nggak cuman daerah-daerah pinggiran Jakarta saja, tapi di Jakartanya juga udah banyak. iya. Nah, ini ada yang nanya, ada fasilitas yoga atau gentle birth nggak nanti? Dari Oke. Kalau yoga hamil, ya ini kita kan animo masyarakat saat masalah yoga ini cukup tinggi ya. Dan ini memang saat ini kita sedang mempersiapkan timnya yang penting yang akan mengajarkan yoga kan nggak sembarangan mengajar harus ada apa ya harus belajar dulu yang pasti yang mengajarnya udah harus qualified jadi nanti bisa mengajarkan ibu-ibu hamil. Ini udah dalam list kita sih masalah yoga prenatal ini. Nanti ya. setelah tapi secara karena sekarang masih suasana pandemi, Oh ya iya, mungkin boleh nanti kita nih. baru Mumpung kita lagi ngebahas yoga ya, Mbak ya. hmm? Ini kan Hmm? kita lagi antara bimbang nih mau bikin yoganya online atau offline. Oh Karena ya kan kita pasti nanti mau adain survei sebenarnya ya. Ya nggak sih ya, kira-kira iya. teman kan pasti yoga online ya. Tapi apakah Hmm. kira-kira Mom saya bakalan tertarik nggak atau berminat nggak kalau kita bikin online? Boleh ya tolong chatting di komentar. Atau Iya, kalau nggak offline kayaknya nggak menarik gitu. Tapi kan kalau offline tentu saja ada risikonya ya. Kita iya. harus Ya nanti kalau istirahat. misalnya banyak memilih offline itu tentu kita dari pihak manajemen klinik juga akan mem, memfasilitasi seaman mungkin ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang pasti tidak mungkin banyak orangnya. Jadi lebih ke private mungkin satu instruktur ya pakai masker, face shield boleh dan satu instruktur untuk satu orang pasien. Jadi mungkin sifatnya lebih private. Kalau itu seperti itu, saya rasa sih masih cukup aman. Tapi kita kembalikan lagi nih sama mam saya semua. Apakah nanti itu pengen diadakan atau sementara kita online dulu? Instruktur sih kita sudah ada. Alhamdulillah sudah ada. Cuma nanti masalah kalau offline tentu kita harus ngatur waktu ya. Ayah, nanti kita Ya, lihat waktunya, suasana kliniknya. Nanti kita buat supaya aman dan senyaman mungkin untuk pelaksanaan yoga ini. Nah, masalah tadi apa gentle birth ya? Oke, gentle birth ini istilahnya sebenarnya sih ya atau mungkin supaya kedengaran lebih high gitu ya. Sebenarnya semua persalinan itu sih idealnya memang gentle birth. Ya, gentle birth itu artinya persalinan yang benar-benar uh, intervensi medisnya seminimal mungkin. Seminim mungkin malah ada yang tanpa intervensi medis. Tapi tentunya harus dilihat dulu ini kehamilannya memenuhi syaratnya untuk gentle birth. Jadi kalau gentle birth itu tidak boleh, artinya pasien tidak ada proses induksi. Jadi benar-benar sealami dan mengikuti ini bayi gimana maunya, mau lahirannya apakah nanti posisinya tidak seperti kalau di rumah sakit kan posisinya udah di setting sedemikian rupa. Yang kadang-kadang mungkin buat pasien itu nggak nyaman. Nah memang untuk membuat apa gentle birth ini tentu perlu suatu tempat yang benar-benar memadai karena dia harus tenang ya. Kadang-kadang ada musik, aromaterapi, nanti suasananya hening. Nah, kayak gitu kan kita harus punya satu tempat yang benar-benar apa ya, sesuai memadai ekspektasi. ya. Iya. Dan mungkin apakah di klinik kita nanti bisa, kita pasti akan berusaha membuat suatu tempat persalinan yang nyaman. Tapi senyaman-nyamannya pasti kalau gentle birth selama ini yang sering dikerjakan adalah di rumah. Nah, jadi lebih sering di rumah pasien karena pasien di rumah tentu dia nyaman dengan kondisi rumahnya sendiri. Dan kalau seperti itu sih pasti kita belum bisa ya, ya. Tapi kalau untuk di klinik kita yang nanti pastinya kita akan buat suasana yang sehomi mungkin
senyaman mungkin. Jadi pasien merasa bersalin itu bukan suatu hal yang menakutkan, ya. Dan nyeri itu adalah suatu proses yang memang alami. Jadi seperti kita proses kita berkemih itu hal yang memang akan kita alami. Jadi lahiran itu bukan suatu proses yang menakutkan. Itu sih intinya gentle birth. Ya, mungkin idealnya gentle birth mungkin kita tidak bisa adakan ya, karena kan itu perlu suatu tempat yang benar-benar nyaman. Tapi mendekati mudah-mudahan bisa. Amin. Ya, dan penting kalau gentle birth itu support sistemnya. Jadi suami ya lagi-lagi pihak keluarga, suami yang paling utama yang bisa memberikan suasana nyaman, percaya diri kepada istrinya gitu. Dan kalau tenaga medis itu lebih sifatnya menjaga apakah ini proses lahiran masih dalam koridor yang aman apa tidak gitu. Karena kita tidak bisa membiarkan pasien dan bayinya nanti karena pengen gentle birth, nggak mau ini, nggak mau diapa-apain, terus akhirnya mengalami komplikasi. Tentu tidak ke situ akhirnya. Tetap safety nomor satu yang nomor satu safety, ya safety. Prosesnya, proses bisa apa saja. Tapi tetap dalam koridor yang memang masih aman. Iya, Insya Allah POG di BWCC Bekasi, Mbak Rika dan Mbak Ulan sudah terkenal safety sekali. Amin. Normal tapi tetap safety nomor satu. Terus, nah ini IUD nih, ada yang mau konsul IUD di sana pasang KB IUD bisa ya, dokter? Oh, bisa. Bukan cuma IUD saja sih, semua metode KB nantinya kita. Kenapa? Konsul kalau ada masalah di IUD, katanya kena IUD karena dampak IUD itu takutnya ya pokoknya semua lah ya mau pasang mau konsul. Intinya kita semua pelayanan poliklinik seperti di rumah sakit kita bisa, insya Allah bisa kita layani juga di klinik kita. Betul. Ya, jadi mulai dari tadi ya, mulai dari kontrol hamil, USG, KB kan macam-macam ya, bukan IUD, KB yang lain juga kita bisa layani, gangguan haid, vaksinasi, pap smear. Ya, intinya sih sama dengan pelayanan yang ada di rumah sakit, hanya beberapa saja yang mungkin kita belum bisa kerjakan. Nah, mungkin apalagi ya? Kita mungkin jawab pertanyaan-pertanyaan dari ini kali ya, Ai. Ada pertanyaan yang baru? Ini tadi nanya, ada ya, ada. Sebentar. Mungkin kan kita suka udah dapat SMS nih vaksin COVID boleh nggak kalau di program hamil katanya, kalau promil mah boleh ya. Kalau program hamil boleh, asal dapat vaksinnya. Vaksin kan sekarang prioritas dulu. Kalau memang kebetulan yang program hamil adalah mungkin perawat, bidan, atau memang tenaga kesehatan di frontline, rumah sakit frontline memang sudah ya vaksin saja. Tapi kalau yang sudah hamil, sudah hamil saat ini belum, wanita hamil belum masuk dalam list penerima vaksin COVID ya. Soalnya memang kan ini vaksin masih dalam penelitian saat ini pun. Ini juga rescue emergency use ya istilahnya ya, karena kondisi pandemi. Jadi wanita hamil terus terang saat ini sampai sekarang belum termasuk dalam kriteria inklusif vaksin COVID. Tapi kalau yang nggak hamil ya silakan saja. Ya, jadi kalau lagi promil pastikan belum hamil boleh, tapi kalau udah hamil jangan. Itu kesimpulannya ya. Oh, ini mau cek jahitan ya bisa tuh, cuma cek jahitan habis lahiran ya. Kan tadi pelayanannya sama, jadi kalau habis lahiran normal, sesar pun mungkin ya, sesarnya di rumah sakit. Terus pengen cek jahitannya ke klinik aja deh, nggak usah ke rumah sakit misalnya ya. Boleh-boleh aja ke klinik kita. Selama memang tidak ada masalah ya, maksudnya lahiran sesar yang sebelumnya itu hanya karena masalah yang bukan, yang kira-kira perlu kembali lagi sama dokternya nih, tapi hanya operasi dengan indikasi yang biasa, tanpa komplikasi silahkan. Mau cek jahitan habis lahiran normal ya sangat welcome dan sangat bisa banget di klinik kita gitu. Betul. Terus ini ada yang nanya nih dok, untuk yang pernah terkena radang panggul apa bisa hamil lagi? Oke, nah masalah ini tentu tidak bisa dijawab sesederhana. Tapi kalau tanya bisa. Tapi tentu harus diperiksa dulu ya, Ai. Jadi tidak bisa
pasti bisa, tapi kita masih bukan pasti bisa, tapi mesti diperiksa dulu. Apakah sudah mengenai organ yang berfungsi dalam proses pembuahan. Nanti ada pemeriksaan lanjutan. Tapi ada yang kalau memang kondisinya masih ringan, harusnya bisa untuk hamil lagi. Oke. Ini ada yang mau nanya mengenai BWCC-nya lagi nggak? Ini kayaknya konsul pribadi semua jadinya ya. Iya, ini tadi masih asuransi juga sih. Tadi udah kita jawab ya, sementara kita belum bisa terima asuransi dulu nih. Tapi nanti kan kalau asuransi bisa reimburse, bisa ya, iya. Iya, Mudah-mudahan bisa sih. asuransinya bisa reimburse. Bisa reimburse ya. Jadi apalagi Gitu. mungkin dari rumah sakit ini Dokter Wulan dan Dokter Ika antriannya kan luar biasa. Alah. Di klinik ya nggak apa-apa lah, bayar pribadi dulu, tapi nanti direimburse ke kantor. Ya, Ya, bisa. Kayaknya yang lama Hmm. ngantri nih ke dokter Ai deh. Kalau pasien saya kebetulan banyak pasien-pasien kita, pasien saya, dokter Wulan yang lahiran terus nanti ternyata konsultasi laktasinya ke Ai gitu ya. Ini sebelum kita ketemu loh. Ternyata Iya. oh ya itu kalau cerita dok saya datang jam 10 dipanggil jam 2. Sabar. Yang penting aslinya bisa kan sekarang bisa dok. Ya sudah, ya gitu sih ya. Artinya sih apa ya menunggu tapi mudah-mudahan ada hasilnya ya nggak? Iya, betul. Ya, Biasa apa ya istilahnya kalau dokter yang bagus-bagus emang banyak yang pengen ke sana gitu kan ya, Dokter Ika. Emang banyak ya laki-laki. mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan Iya. menunggu sesuai dengan ekspektasi ya. Ya artinya ya kita sih tidak mungkin periksa pasien cepat-cepat ya nggak? Betul nggak sih, Ai? Iya, Betul, itu kita dengan iya, kualitas nomor satu. Kalau iya, kita tidak iya. mempertahankan kualitas, nanti nggak ada pasien yang mau Hmm, datang ke dokter bulan, iya. dokter Rika. Ada yang Apalagi setuju, dokter, dua-duanya sampai ya. semua dokter ngantri dan harus sabar. Iya, Setuju kita. apalagi pasien-pasien yang pertama kali datang, ya kan kita belum kenal, ya pasti kita tanya-tanya dulu, historinya apa, gimana. Tapi kalau yang udah pertemuan yang berikutnya sih, kadang pasiennya yang udah dok saya nggak usah lama-lama banget lah, kasihan yang lain gitu. Padahal kita sendiri nggak ada masalah ya. Cuma mungkin karena pasien udah merasa, ya sudahlah, saya udah udah ngerti, udah percaya, insya Allah nggak ada apa-apa gitu toh. Nanti kalaupun ada masalah tinggal konsultasi lagi mungkin kayak gitu. Jadi sebenarnya sih untuk awal menunggu lama pasti ada karena pertama kali kontrol pastilah kita nggak mungkin pasien datang mau ngomongin masalahnya terus kita nggak dengerin. Sih itu aja sih sebenarnya intinya. Iya, kebayangkan, Mbak Rika, apalagi kalau yang konsultasi ke aku datang Oh bayi ya nangis-nangis, pastilah. Iya. nangis-nangis. Suaminya nggak ikut, aduh aku pusing deh. Jadi buat para suami, bapak-bapak ya tolong, kalau ibu-ibunya konsultasi ikut, dampingin, datang. Kalau perlu ya Ya ajak bukan mertuanya. masalah ya sih. Bukan masalah laktasi juga sih, yang kontrol hamil juga kadang-kadang kita juga suka nanya kemana suami. Sebenarnya sih bukan masalah itu, karena ibu-ibu hamil sekarang rata-rata saya tough ya, cukup kuat. Jadi kadang-kadang, dok saya datang sendiri aja deh, nggak perlulah. Ya itu kan semua tergantung orangnya ya. Ada memang dia merasa saya oke kok nggak perlu ditemenin suami. Tapi biasanya kalau yang first kehamilan baiknya dengan suami dulu supaya artinya ya suami juga tahu loh nih istrinya mual-mual, istrinya gangguan tidur, ini istrinya ya macam-macam lah problemnya ya. Intinya sih seperti itu. Lagi-lagi support system sih. Tapi Iya. zaman sekarang banyak juga yang LDM ya Mbak, long distance marriage, Iya. maksudnya istrinya di mana, Iya. suaminya di mana. Nah itu sih, kalau saya lihat sih kalau yang udah siap mental, lahir batin itu banyak juga kok yang bisa sukses menyusui Tuh, walaupun ya. long distance ya. Iya, 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 iya. Kan support itu tidak mesti selalu berdekatan ya, ya. Maksud saya gini loh, nggak perlu harus berdekatan. Artinya support itu mungkin luar kota ditanyain, tadi kontrol gimana, baik enggak, dokternya bilang apa, ya kan? Ya nggak sih? Kan mungkin Ya, dokternya bisa video call sama suaminya ya bisa. gitu. Ya, ya macam-macam sih caranya sekarang dengan teknologi yang sudah cukup maju seperti ini. Saya rasa hambatannya nggak terlalu bermasalah. Uh, Distance is not a matter. Ya nggak? Jarak udah nggak jadi masalah. Bahkan ada loh yang relaksasi itu rawat inap bingung puting ya.
istri sama anak doang, suaminya ada yang di Batam, ada yang di Palembang, ada yang di Sydney kena lockdown. Oh Baru ya kemarin ada ampun. yang di Kuwait. Nah, tapi dia bisa tuh berhasil relaksasi, bisa menyusui Iya, lagi, bayinya iya, puting. Jadi kuncinya emang niat dan tetap iya, iya, dukungan lain dari suami itu penting. iya. Ya, jadi doakan insya Allah kita akan soft launching di Iya. tanggal cantik ya. Tering. Ya. Tangan cantik, tangan cantik udah lewat. Masih ada tangan cantik lagi ya Januari ya. Iya, tanggal cantiknya banyak kok. Banyak. Jadi kapan nih? Sebelum habis loh. Iya. Jadi kapan? Jadi closing statementnya apa ya, Insya Allah ya, masa launching ya. Tanggal, Iya. Insya Allah hari Hari Selasa. Selasa, tanggal. Kenapa di Selasa? Karena itu memang kebetulan tanggal cantik biar mom saya semua ingat. 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 Kebetulan tanggal cantiknya itu 12 12, 12, tuh kan? 12 sampai grogi, 12/01/2021. Jadi Iya. 12 Januari ya. 12 Januari 2021 itu insya Allah kita soft opening. Mungkin baru tidak terbuka untuk, maksudnya tidak hanya terbatas, invitation only. Mungkin nanti kita bisa share di IG Live BWCC Bekasi juga. Intinya sih hanya untuk kebalik, kebalik. Kebalik. Kebalik dulu ya, ya ampun. Ya udah lanjutkan. Ya, jadi intinya mempublishkan, announce bahwa kita kliniknya sudah buka. Jadi acaranya sederhana saja. Masalah nanti setelah itu ya insya Allah akan berlanjut dengan kegiatan poliklinik. Jadi ingat ya, hari Selasa 12 Januari 2021. Nanti ada promonya nggak itu? Untuk yang mungkin first patient datang ke BWCC. Jangan lupa, insya Allah kita akan ada lah ya, ya itu sebagai bentuk apresiasi buat pasien-pasien yang wah baru buka aja udah datang, amin gitu loh, ya nggak? Iya, betul, betul, betul. Ini mau nanya nih, kalau mau ke klinik harus screening COVID enggak? Waduh. Screeningnya mungkin bentuk kayak pertanyaan, tetap, tapi Pasti bukan pemeriksaan. Ya, suhu tubuh. Pertanyaan sederhana tetap. Ya. Yang penting kita mintakan kepada semua pasien yang datang jujur. Jujur, kalau ditanya informasi apapun terkait COVID, tolong diinformasikan secara jujur. Karena kita jujur, kita menyelamatkan orang. Ya nggak? Nah, tapi kan prinsipnya sekarang OTG sangat tinggi ya Mbak Rika ya. Jadi sebenarnya kita menganggap diri kita dan orang lain semua itu OTG. Jadi kita tetap dulu dengan pakai masker, jaga jarak. Jadi jangan wajib. Karena temen, karena saudara, kita buka-buka masker itu jangan. Prinsipnya orang yang kita kenal itu kita anggap OTG aja. Jadi juga sama kalau ke klinik kita nggak tahu dia OTG atau bukan. Jadi kita anggap kita sebagai OTG semua. Jadi kita juga praktek pakai APD yang sesuai dengan level. Sesuai, betul. Ya, mau langsung imunisasi di sana bisa nggak dok? Bisa. Wah langsung saya yang jawab tuh, harusnya saya yang jawab. Ini banyak yang tinggal baru join ini Mbak Rika. Jadi ya ampun. Nanti ini insya Allah sih rekaman ini kan bakal kita share nanti di Instagram kita. Jadi bisa bisa diulang lagi ya. Bereview ya. Prinsipnya sih pokoknya lokasi yang kita pilih ini BWCC Bekasi ini lokasinya memang strategis, bebas macet, bebas banjir, parkir insya Allah tidak sulit, ada tempat jaga, ada tempat bisa lihat di Google Maps ya, udah ada di Google Maps, words-nya BWCC Bekasi. Jadi langsung keluar, nanti kalau mom saya tanggal 12 Januari mau ke sana, itu udah ada di Google Maps, insya Allah nggak nyasar. Nanti kita kasih tandanya ya, pasti udah ada juga
tanda BWCC-nya plus dari map-nya sudah ada, alhamdulillah. Jadi ya doakan ya, pokoknya kalau nanti misalnya kita belum bisa memenuhi secara ekspektasi mau saya, kita siap terima kritik, terima saran, Betul. Ya, dan kapanpun, dimanapun silahkan dikasih masukan ke silakan. kita. Ya, Ada mungkin lagi Mbak? kayaknya udah mau habis ini. Ya, udah azan zuhur juga nih. Waktunya kita Nah, sholat. sengaja ya kita pas ya, kayaknya waktunya pas. Ibu-ibu udah pulang dari pasar, udah masak. Jam 11, satu Iya, jam, ini bareng-bareng ada kita. asuransi lagi. Ini asuransi memang belum ya untuk di awal-awal ya. Ya, Doakan asuransi bisa menyusul, tapi di awal-awal belum. Mungkin kalau yang ya, kantornya bisa rimbes. Oh ya boleh Wembes, deh, mudah-mudahan. kita kalau pengen di awal-awal kita buka promonya dalam bentuk apa sih? Nah, Oh iya mungkin boleh betul. diketik ya Ya, kalau misalnya mumpung promonya masih ada dalam satu minggu lagi ya. Masih ada iya. seminggu lagi. Jadi nanti kita maunya apa? eh tapi nanti dilihat dulu. Kira-kira apa yang paling Dok, Iya, gratis kita lah biaya lahiran ya jangan dong. Gratis biaya lahiran ya. Pasti ada promonya yang menarik tapi tetap masuk akal ya. Iya, mudah-mudahan. betul. Pokoknya Heeh. membahagiakan saya dan ya insya Allah membahagiakan buat kita semua. Iya, amin. Ini banyak banget nih. I love you Dokter Ai. Ya, I love you Wah, all. ini Oke. kayaknya ini vaksin apa nih fansnya Ai semua nih. Ya, fans Mbak Rika juga banyak tuh kata Dokter Ya. Rika tambah cantik aja. Oh, Iya. amin. Yang Tambah jelas makin ini. cantik ini. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Soalnya kalau sekarang lagi COVID lihat-lihat kayaknya agak, aduh ya sudahlah. Kita yang penting sehat, semuanya sehat. Jadi bisa tetap bantu pasien lah. Amin. Iya, amin, amin. Ya, sekian ya. Sudah dulu mungkin. Terima kasih Ya. banyak buat mom saya semua yang udah bergabung. Ini IG live perdanaku loh sebagai pribadi dan juga mungkin Mbak Rika IG live perdana juga ya. Pribadi perdana, tapi kalau sama rumah sakit ini udah yang ketiga. Tapi tetap menyenangkan. Iya, Setiap momen ngobrol-ngobrol gini ya ada hikmahnya juga ya. Pandemi gini kita mudah ya berkomunikasi dengan pasien gitu ya. Jadi nggak mesti ketemu Karena juga masih bisa. kita ya, selama ini kita kan Oh prakteknya iya, pakai biasanya pakai masker nih. udah kayak Jadi robot. sekarang alhamdulillah. Kadang saya suka nggak enak sama pasien-pasien yang baru pertama kali kontrol. Zaman COVID ya, yang belum pasien kedua atau itu sampai lahiran itu kadang-kadang mukanya nggak kenal. Saya selalu maaf ya, saya kayak bisa ngenalin soalnya kan selalu pakai masker. Jadi nanti pas lahiran mungkin karena memang nggak bisa benar-benar akhirnya lepas masker tapi sudah jelas aman. Akhirnya wah wajah pasiennya seperti oh ini loh wajah pasien saya. Kadang-kadang suka apa ya merasa nggak Bahagia nggak ini kadang-kadang aja. ntar ketemu di mall gitu. Dokter, terus kita lihat siapa ya? Ya makanya ya mungkin ya dimaklumin lah ya soalnya suasana masih seperti ini ya kita ya pasti mudah-mudahan lah tahun ini lebih baik ya. Jadi kita bisa lebih ya mudah-mudahan nih COVID bisa segera selesai. Amin. Amin, amin. Badai pasti Ya. berlalu, pandemi juga pasti berlalu. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Ada tambahan lagi Ya, nggak, Mbak Rika? kayaknya cukup ya. Ditunggu kedatangannya yang pasti di BWCC Ya, Bekasi. ya. Jangan lupa terakhir tetap follow Instagram bwcc_bekasi. Itu pasti kita akan update semua yang sudah pasti kita update di situ. Jadi ya stay Ya. tune di situ, di follow, dilihat IG story-nya, dilihat feed-nya. Insya Allah sih bermanfaat buat semua kita. Ya, mudah-mudahan kita selalu update ya, apa saja kita bisa update di IG-nya BWCC Bekasi ya. Iya. Terima kasih yang udah join, meluangkan waktu di minggu siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Perkenalan awal kita ya. Mungkin nanti kita akan adakan IG Live dengan Dokter Wulan, Dokter Marina, atau dokter anak yang nanti sudah bergabung dengan BWCC Bekasi. Ini kita duluan yang pemula. Tapi nanti pasti akan ada kelas-kelas atau mungkin kita buat seperti ya apa ya seperti share
tentang masalah ASI mungkin, masalah kehamilan mungkin gitu. Makanya nanti kira-kira apa? Semua. Ya, ya saran-sarannya ditunggu saran-sarannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa wujudkan sesuai dengan yang kita fasilitas yang kita punya. Iya. Oke. Ya. Terima kasih Terima kasih ya Mbak Rika. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.